Hai G-Team, welcome back to Islate Show dengan saya Grace Tahir. Dan hari ini ada mega super duper bintang superstar Ivan Gunawan. Apa kabar? Kita masuk ke Igun. Hai Igun. Baik, aku sehat banget. Kita ketemu udah sebelum pandemi kok kita. Pas kita lagi pandemik dong Mbak, aku lagi iya, kamu aku lagi COVID. Iya, itu pas lagi benar-benar stay at home. Itu ulang tahun saya. Oh my god. Kamu di Le Cartier, terus kamu kasih saya salam, hai ini happy birthday. Itu udah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu yang kedua. Yang pertama yang di rumah dong, kita interview Elle. Iya, itu dulu banget. Iya kan? Tapi yang terakhir tuh masa kita di restoran itu tuh 2 tahun yang lalu. Tapi semua sehat ya Gun ya? Sehat dong, alhamdulillah. Dan ini yang paling amazing dari Igun ya, bahwa kamu tuh banyak detailnya. Maksudnya kamu ada artis, TV show, pelawak, entrepreneur, ada bisnisnya, designer, dan juga duta daripada yayasan untuk pageantry ya kan? Aku sekarang lagi megang sebuah yayasan yang ngambil beberapa lisensi internasional gitu. Ya. Oke, tapi dari semua detail ini, kalau coba satu kamu pilih mana? Wow, iya aku tetap menjadi desainer sih. Itu masih yang paling core kamu? Iya, karena itu yang paling core. Karena aku kalau jadi desainer kan aku menghidupi banyak orang kan. Aku punya brand, aku punya tukang jahit dari aku zaman 20 tahun yang lalu gitu kan. Jadi ya itu yang memang passion aku sih sebenarnya di situ sih. Tapi dari fashion itu akhirnya kan bisa berkembang kemana-mana gitu kan. Kayak ke dunia beauty pageant juga, anak-anakku setiap lomba, setiap dia berlaga di internasional juga kan pakai baju aku juga gitu. Jadi ya bisa saling silang promote lah gitu. Kalau dari semua kamu paling suka yang mana, paling nggak suka? Yang paling nggak suka? Aku tuh paling nggak suka acara komedi sebenarnya. Gitu ya? Jadi kalau misalnya lucu, di TV ada acara komedi, acara lawak-lawak tuh aku nggak suka. Padahal kamu tuh orangnya lucu. Iya, tapi aku nggak ngerti deh. Aku tuh kadang kalau sukanya tuh sesuatu yang spontan gitu. Kalau misalnya disuruh melawak tuh aku nggak suka. Tapi kalau aku diundang terus udah gitu keluarlah sisi kelucuan aku, ya itu kayak born that way gitu loh. Tapi kalau nanti begini ya ntar masuk ya jadi ini jadi paling stres. Jadi kamu tuh nggak gitu saja aktor lah ya? Aku jadi aktor kebetulan dulu, malah sebelum aku jadi presenter gitu-gitu, dulu aktor duluan. Tapi suka? Suka aja sih, tapi ya setelah 20 tahunan kayaknya nggak ada yang ngajak main film. Nggak apa-apa, tapi kan halnya sukses banget. Nggak apa-apa, gitu. Iya dong. Ini, sorry mau kasih tau aja bahwa terakhir kemarin beritanya tentang pemenang daripada Nadia Chua namanya. Iya, Nadia Chua. Dia menang dari Miss Face of Humanity. Dan pertama kali Indonesia menang hal tersebut kan? Iya, jadi kalau di yayasan aku sih pertama kali aku mendapatkan crown. Jadi dari lewat Yayasan Dunia Mega Bintang aku ini sebenarnya core yang aku pegang besar itu adalah Miss Grand International. Jadi itu lisensi besar yang aku punya, dan pencapaian anakku namanya Aura Karisma, dia ada di posisi keempat 2 tahun yang lalu gitu kan. Terus tahun kemarin posisi 10 besar. Nah, saat ini anakku lagi persiapan lagi buat lomba. Dan apalagi sekarang Indonesia kita jadi host country. Jadi nanti 25 Oktober insya Allah akan dibuat di Jakarta. Wow. Gitu. Di mana? Kita masih belum bisa make sure gedungnya di mana. Oke. Karena aku masih nunggu approval dari Thailand, karena presidennya ada di Thailand. Ya. Ini dia ya tentang Ivan Gunawan itu adalah seseorang yang menurut saya adalah suka evolve ya, kata-kata evolve itu loh. Bahkan penampilanmu juga evolve. Ya kan terakhir kan masuk banyak berita bahwa kamu benar-benar banyak kurus berat badan dan segala macam. Karena makan lebih sehat dan orang lebih sehat pastinya gitu ya. Kan penting sehat bukan dan masalah badannya. dapetin dokter yang klik. Karena kan kayak sebelumnya tuh pernah ke dokter kurus, tapi ya kayak yoyo gitu kan, kurus gemuk. Nah, kali ini karena dulu dipancing sama Mas Dedi karena ada uangnya, jadi akhirnya semangat kan. Dan pada waktu dulu juga sugar blood aku juga tinggi banget, 400. Jadi kayak aku ini nggak bisa nih karena bokap meninggal karena gula, ya kan, dan keluarga aku juga ada gula. Jadi aku nggak mau mempersilahkan gula itu kembali merengut nyawa aku gitu. Jadi pada waktu itu pas Dedi juga nawarin, ada cuannya juga ya, ada cuanse jadi kan, dan dia juga semangat banget kan, dia semangat banget. Tapi waktu itu kan dia nawarin aku dengan cara gym, dulu gym sama gue, bla bla bla. Tapi kan kayak passionnya nggak di gym ya gitu. Akhirnya gue cari cara gimana caranya, akhirnya ketemulah sama dokter Cisi ini gitu. Jadi Dedi ngasih target aku 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan 25 kilo, aku kasih dia sebulan setengah udah 20 kilo. Wow. Tapi kamu masih penting sehat sekarang, gula darah? Alhamdulillah, gula darah bagus, kolesterol bagus gitu, dan sampai hari ini almost 50 kilos aku turun.
Masih mau terus lagi? Ya. Tapi ini pertanyaan saya ya, Gun. Saya pernah dengar interview di luar negeri pelawak gitu loh. Dia bilang dia tuh kan pernah besar badannya. Terus dia kurusin berat badan. Terus dia merasa audiensnya merasa itu nggak selucu pasti gede. Kan merasa hal demikian juga nggak sih? Enggak, karena aku kan nggak jual lucu sih, Mbak. Tapi kan kamu, maksudnya personalitas kamu adalah seorang yang humoris yang ya orang suka. Tapi penggemar aku senang sih kalau aku kurus sekarang karena looks healthier, terus udah gitu. Lebih ganteng lah. Ya lebih ganteng gitu kan. Terus udah gitu kalau aku sih yang pasti sekarang aku udah bisa pakai sepatu sendiri, aku bisa pakai celana sendiri. Kemarin tuh nggak bisa pakai sepatu sendiri, Mbak. Beneran. Siapa yang bantuin kamu? Ya yang orang-orang yang kerja sama aku aja. Oh gitu? Saya parahnya sampai begitu? Iya, gila. Jadi kayak terus begitu setiap bangun tidur badannya sakit-sakit. Sometimes malah aku nggak bisa tidur karena kalau aku mau tidur, posisi aku harus posisi kenyang. Jadi kayak ular gitu loh, Mbak. Terus udah gitu kalau nggak kena junk food, aku kayak nggak bisa tidur tuh malam-malam. Gitu. Jadi ya thanks God ketemu dengan dokter yang cara dietnya tuh sangat mudah gitu. Jadi mengembalikan kehidupan kita seperti zaman dimana belum ada junk food, dimana belum banyak restoran. Nggak ada makanan proses. Nggak ada makanan proses. Jadi semuanya makanan sehat gitu. Jadi kalau Igun bisa, pasti karena aku justru malah harus makan. Kalau orang kan diet rata-rata gue nggak mau makan, diet gitu. Tapi kalau di diet aku harus makan. Karena kalau aku nggak makan, nanti metabolisme aku rusak lagi. Terus udah gitu, pembakarannya nggak ada. Dan serunya, semenjak aku diet, itu masa otot aku nggak pernah berubah. Jadi bagus sih Iya, gitu. Gun, ini saya mau tanya ya, bahwa di sosok kamu di depan kamera, kamu sekarang kesannya kayak ceria. Tadi saya lihat kan pas banyak orang mau foto kamu langsung heboh banget. Ya tadi aku datang, aku pikir kantor kamu lagi nyari pegawai. Karena banyak banget ada 5 orang nunggu kan. Itu fans kamu semua nunggu. Aku ya udah terus gitu aku dikasih ke ruang meeting kan. Aku dikasih ke ruang meeting. Kok mereka kayak paparazzi ya, foto-fotoin gue. Tapi gue pura-pura nggak ngeliat. Biasa kan kalau bintang kan begitu kan. Oh, ada yang fotoin gue nih gitu kan. Oh, gue harus tetap masang badan kan. Daripada toto di foto gue gitu kan. Jelek juga. Nah itu pertanyaan saya. Kamu tuh orangnya sangat ceria dan orang suka sama kamu karena personalitas kamu sangat langsung ngeklik orang gitu loh. Tapi pertanyaan saya adalah gini, pas kamera mati, tidak ada orang, tidak ada audiens ya. Sebetulnya kamu tuh pernah rasa sedih nggak sih? Pernah ada rasa depresi nggak sih, Gun? Wow, kalau depresi sih kayaknya belum ya. Depresi sih belum dan jangan sampai. Jangan sampai. Pernah nggak sih kayak sedih, kalau feeling lonely, ya feeling lonely pasti ya. Kenapa kadang feel lonely-nya? Nggak ngerti gitu kan, karena mungkin aku juga belum mendapatkan pasangan yang pas buat aku gitu kan. Terus udah gitu, sometimes kerja terlalu hard juga. At the end kadang suka ngerasa capek ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita lagi kerja, terus udah gitu hasil kerja kita tuh nggak bisa di-appreciate atau lebih seringnya sih overwork sih gitu. Jadi kayak sometimes kalau overwork yang harusnya kita misalnya udah sampai di finish, tapi kita ngerasa itu belum finish, kita ngelevelin kayak keluar dari garis finish itu tuh ngerasa terus kok nggak achieve ya gitu, atau kok nggak sesuai dengan apa yang aku mau ya gitu. Itu biasanya suka melo sih. Tapi sebenarnya kuncinya kalau udah mulai keluar yang begitu-begitu tuh tidur aja. Tapi kan susah tidur, ada orang susah tidur. Saya susah tidur. Iya, kalau susah tidur ya kadang suka Netflix-an atau apa segala macam gitu. Tapi kamu kalau di belakang kamera itu kamu seseorang yang menurut kamu ada seseorang yang puas diri atau yang kamu overthinking atau bagaimana? Aku di belakang kamera sama di depan kamera sih, Mbak. Gitu aku nggak. Jadi dalam dunia hidup aku tuh nggak ada acting. Jadi nggak ada yang aku harus lakuin apa di depan kamera, apa yang aku lakuin di belakang kamera. Jadi apa yang kayak ya orang-orang yang ada di sekitarku tahu bahwa ya I'm ready to work gitu. Mau di depan. Kamu capek nih, kamu capek sekali, kan? Terus tiba-tiba harus action. Kamu harus langsung tampil mukanya segar, tidak perlu kesannya capek, tidak perlu kata stres begitu. Jadi pasti ada sisi tersebut dong. Jadi aku tuh alhamdulillah tercipta bukan menjadi sosok yang moody. Aku tuh pernah kayak syuting gitu ya, syuting sama artis yang aku anggap besar. Terus aku ngeliat dia moody, aku bukan bete tapi ilfeel gitu. Oh my god, ini orang yang kayaknya kelihatan wah di luar, tapi kok kerjanya begini ya. Jadi aku ngeliatnya jadi kayak unprofessional. Karena while you said yes about sebuah pekerjaan, ya lu datang ke situ mau ada huru-hara apa kayak mau hati lu terguncang kayak mau apa segala macam ya people nggak harus tahu gitu kan. Ya jadi profesional aja gitu. Jadi aku body aku tuh mungkin punya apa ya, udah bisa ke setting sih. Misalnya tidur di mobil nih, kayak aku sebelum kesini tidur kan,
tidur tuh dari Bintaro sini tidur sampai lobby ya udah. Apa sih yang mendorong kamu tuh sedemikian pemikirannya gitu loh? Soalnya sorry to say, banyak orang nggak kayak begitu loh. Mungkin udah terbiasa kerja kali. Aku tuh harus kerja. Aku kalau mau punya uang tuh harus kerja. Jadi nggak bisa ikut lotre, nggak bisa ikut door prize, nggak bisa. Nggak beruntung ya? Aku nggak beruntung. Ya? Jadi iya, gitu. jadi aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau aku mau beli sesuatu, mau punya sesuatu ya aku harus kerja. Aku tipe yang kayak gitu sih. Kamu gitu. profesional sekali, ya. bisa ngomong begitu ya. Dan aku rata-rata memang ya pekerjaan aku di seputar yang aku tahu sih gitu. Okay. Tapi kamu happy lah berarti dengan apa yang kamu kerjakan hari ini? Kalau dibilang happy sih happy ya. Pastinya aku selalu harus menanamkan bersyukurnya aku gitu, karena ya di pandemik seperti ini nggak semua orang bisa kerja setiap hari gitu kan. Aku masih punya syutingan setiap hari gitu, dan kesibukan di dunia beauty pageant aku juga menyita waktu aku gitu kan. Ya tapi aku jalanin aja, aku senang. Dan kalau misalnya kamu udah berapa tahun berkecimpung? Iya. Berkecimpung di pageant. Iya. Kalau nggak pageant. Dari awal kamu kerja fashion sampai hari berapa? Dari tahun 2000 sih, Mbak. Jadi 2000. Berapa tuh? 22 tahun. Oke, Ya. 20 tahun. What is the lowest moment in your life, in your career life? Lowest moment tuh dulu waktu antara transisi jadi artis sama butik, lagi peaknya di tahun 2009-an kali ya, 2009 apa 2010, itu aku pernah ngecewain pengantin aku sih. Jadi saking jadwal syuting aku padat banget, itu baju orang nggak kelar. Jadi kamu tuh perfectionist ya? Karena maksud aku ya kan orang datang, kayak misalnya orang datang mau bikin baju sama Igun, dia kan ekspektasinya Igun dong, gitu kan. Sedangkan Igunnya nih pada waktu itu dia nggak bisa komit gitu. Satu sisi dia perlu uang dia karena syuting, satu sisi dia belum menyelesaikan baju itu. Jadi bayangin Mbak, itu pengantin udah masuk di ballroom, ibunya masih nungguin di atas karena bajunya masih dipayat di butik. Lu mau gila nggak? Iya. Sedangkan aku nggak ada di situ. Syuting. Aku lagi ada di Cibubur atau di mana lagi syuting. Jadi ngerti nggak sih rasanya tuh rasanya tuh kayak gimana gitu. Makanya akhirnya aku mikir bahwa nggak bisa aku kerja sendirian. Jadi semua itu harus dengan tim. Jadi aku harus bisa mendelegasikan pekerjaan aku kepada orang lain. Jadi semenjak aku mulai percaya sama orang lain, segala sesuatunya berjalan lebih baik. Kayaknya kalau seorang profesional kayak kamu itu susah untuk bisa delegasi. Susah banget. Karena ya zaman dulu mungkin belum seperti sekarang WhatsApp, belum ada WhatsApp, ada video call gitu kan. Zaman dulu 2010 kan belum ada kan, Mbak. Jadi kayak terima klien ya aku harus beli kain sendiri, aku handle sendiri, sampai aku pakein baju sendiri. Tapi pada waktu itu animonya aku tuh lagi, orang tuh pengen aku di mana-mana gitu. Memang pada saat itu lagi hype. Jadi aku lagi ada di mana-mana gitu kan. Jadi ya itu dia. Sampai akhirnya udah selesai, acaranya udah selesai, aku datang ke orangnya, I'm so sorry, aku bikinin baju yang baru buat dia. Ya, saya baru tahu kamu tuh perfectionist sekali ya. Wow. Jadi kayak itu sih momen terpecah, kayak nggak ada yang nabok sih, tapi kayak itu aku ketabok sendiri gitu. Maksud aku nggak boleh begini gitu, karena ya seberapapun kita udah agree dengan pekerjaan kita gitu kan, mau harga bajunya berapa segala macam, ya semuanya harus dilayanin yang sama sih menurut aku. Itu jawaban kamu sangat menarik loh menurut saya. Karena banyak orang bisa bilang wah pas nggak ada uang mereka susah-susah, tapi buat kamu adalah masalah tidak meng-please klien kamu, itu adalah ilmu. Karena buat aku kan nggak sekolah ya Mbak, aku kan SMA. Jadi fashion itu benar-benar passion aku gitu. Jadi aku ngedapetin fashion itu karena aku kerja sama om aku kan, sama om Aji pada waktu itu. Jadi aku banyak bekerja dengan dia, aku melihat bagaimana dia bekerja gitu. Jadi benar-benar aku tuh otodidak banget gitu. Jadi kalau misalnya sometimes di butik aja tuh aku nggak tahu bagaimana caranya mengatur keuangan. Bisnisnya tuh ya kan pada waktu itu nggak mikir bisnis Mbak, nggak mikir bisnis karena ya bener-bener ya desainer rumahan. Lu bikin baju, lu dapat DP, ya kan, lu dapat DP, ntar di akhirnya tuh dibayar. Kalau tuh klien bayarnya bener, kalau kliennya bayarnya nggak bener ya lu udah bohwat ya, say. Udah baju udah di sana ya. Baju udah di sana. Tapi kejadian itu masih sering aku alamin sampai hari ini. Padahal kamu Igun loh. Iya.
Kok bisa? Saking mungkin aku tuh orangnya saking gini ya, kayak misalnya Mbak mau merit nih misalnya sama aku, dan misalnya yang bawa satu event organizer atau wedding organizer yang aku percaya. Aku kawin tanggal segini gini. Jadi kan aku berusaha untuk nggak mau dia juga nggak sukses kan. Jadi aku kemarin Mbak bayangin lagi pandemik, itu mungkin ada 3 klien aku yang nggak bayar uangnya. Sampai sekarang. Nggak bisa dicari? Enggak, aku sampai mau dikasih surat tanah, buat digadein apa segala macem. Sorry. Mereka nggak bisa bayar bajunya, terus mau gade tanah mereka. Iya, kenapa jadi dia mereka mau beli baju tersebut? Nggak ngerti, sampai dia datang, misalnya dia datang gini ya, contoh ya, Mbak datang ke aku, Gun, gue suka banget nih sama kemeja lo. Nih gue kasih lo ya DP ya, jebret. Lo bikinin gue 20 deh, kata gue gitu. Terus gue biasanya pakai brand ini nih. Gila gue beli di brand ini satu kemeja 15 juta. Lu cuma ngasih gue cuma 6 juta misalnya gitu. Apa 5 juta gitu. Gue bikin di lu aja deh. Udah gitu. Ya gue juga kan, gue senang juga gitu kan. Satu sisi gue senang juga gitu. Dan dengan dia ngasih DP gitu kan, gue pemikirannya ya dia oke lah gitu kan. Udah gitu udah dia fitting, dia apa segala macam. Udah bajunya terus udah gitu ya aku percaya aja sama dia gitu kan. Ini yang jeleknya si Capricorn ya. Kalau lagi keluar rasa percayanya ya udah percaya aja. Terus udah gitu sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Ada nggak sih selebriti kayak begitu? Kalau selebriti zaman dulu itu ada Indra Bekti. Indra Bekti pernah ngutang 100 juta setahun. Dia mau merit, dia nyuruh aku bikinin baju seragaman, ya kan? Dia nyuruh bikin aku seragaman, semua orang diseragamin sama dia. Tapi alhasil ya udah, ya mungkin ada keperluan lain kan. Tapi udah lunas kok Bekti, lu udah lunas, lu best, lu udah lunas walaupun setahun ya nggak ada masalah. Yang penting lu bayar Bekti. Gitu. Makanya aku tuh kalau misalnya untuk selebriti ya, aku tuh dari dulu konteks segini. Kalau aku niat mau bantu, aku bantu. Kalau aku meminta untuk dibayar, ya aku pasti bayarnya juga harganya juga harga pertemanan. Jadi gitu. kamu ada sesuatu terlalu baik menurut kamu? Sometimes aku terlalu baik. Terlalu naif, terlalu polos sih kalau aku ngeliatnya sih kayak gitu sih. Gitu, oke. Yeah. Well, I think it's a rare thing these days, so why not? You know? Oke, Gun, saya harus tanya satu hal nih. Dua hal betulnya. Ketika kita Google nama Ivan Gunawan di Google, muncul 2 berita. Pertama-tama dulu ya. Ayu Ting Ting. Apa sih, what is going on? Ini terus katanya iya jadi enggak. Jadi kan karena gini, aku kan sama Ayu itu kan memang partner kerja, ya kan, partner kerja setiap hari di Brownies gitu, dan kita itu punya ya kalau di lokasi syuting kita tuh mesra sih gitu. Dan aku sebenarnya memang aku sama Ayu juga hubungannya tuh udah baik banget, udah bagus banget gitu kan. Dan ya banyak yang jodoh-jodohin, pengen aku merit segala macem. Tapi satu sisi ya aku bilang sama Ayu, aku bilang this time pernikahan itu belum menjadi sebuah prioritas untuk aku. Jadi aku nggak mau nyakitin hati kamu. Karena I'm not focused about perkawinan. Aku banyak yang mau aku urusin. Kadang kan setiap manusia punya goalsnya masing-masing ya Mbak. Gitu kan. Ya memang kalau di agama aku menikah adalah sebuah keharusan. Tapi ya karena kita mungkin manusia modern atau apa aku nggak ngerti ya. Tapi di dalam saat ini tuh aku nggak berada dalam pemikiran aku harus menikah gitu loh. Jadi kamu bicara gitu sama Ayu Ting Ting. Aku ngomong Mbak. Terus Ayunya terima nggak? Dia terima. Jadi sekarang, jadi klarifikasi dengan sangat simpel. Kamu sama itu udah pacar nggak pacar? Kita nggak pacaran. Jadi teman baik saja? Teman baik banget. Klarifikasi ya? Teman baik banget. Tapi kalau sampai one day berjodoh ya we'll never know ya. Per hari ini. Teman baik saja. Diklarifikasi. Iya, per hari ini ya gitu. Nggak, gue cuma tanya gini ya. Selebriti itu aneh ya. Maksud saya begini. Keluar muncul sensasi-sensasi. Berita-berita seperti kamu dan Ayu Ting Ting. Tapi karya-karya kamu kadang suka ketelan karena sensasi tersebut. Iya, itu dia, kadang aku suka sedih, Mbak. Tapi pertanyaan saya begini, jujur aja, ini betulnya perlu dua-duanya. Kalau kamu ada sensasi, tidak ada. Iya, terkadang memang perlu sih. Tapi kan? aku tuh orang yang banyak bilang, oh Gun gila gimmick sama Ayu Ting Ting apa segala macam. Sebenarnya kita tuh nggak ada gimmick, Mbak. Kamu nggak pernah sengaja ke news media outlet sengaja main-main ngapain? Kayak begitu bukan? Ngapain? Nggak ada. Saya nggak tahu, saya tanya makanya klarifikasi tidak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali kayak gitu-gitu. Jadi ya memang karena kita tuh udah dekat, Mbak, gitu. Kasarnya nih tinggal gini. You merit besok ya merit gitu, tapi
karena kita udah saling deketnya gitu. Jadi kita tuh bisa ngobrol tuh heart to heart gitu. Karena kalau aku harus dekat sama orang. Dia harus tahu aku apa adanya. Sure. Dan aku mau tahu dia apa adanya. Karena buat aku sekarang kan banyak fake married kan banyak, Mbak. Orang pretending happy, menikah cuman buat orang tua. Aku nggak mau gitu, karena maksud aku ya sekarang mamaku janda ya. Kalau mamaku nyuruh aku merit ya, kalau mamaku ada jodohnya mama merit lagi aja. Kasarnya gitu loh, karena belum nemu tiknya. Oke, you married gitu. Tapi Ayu ada soulmate kamu? Soulmate banget ya? dan dia tipe perempuan yang bisa menerima keputusan aku. Oke, misal contoh satu hari Ayu bilang ke kamu, oke, saya nggak mau nunggu kamu, Gun, saya mau kawin dengan laki-laki. Itu udah sering disebutin. Oh gitu ya? Itu udah sering disebut. Belum lama juga dia nanya lagi. Dia belum lama udah nanya lagi. Gue bilang, nih gue kayaknya harus merit nih. Ya lu merit aja. Lu cari. Lu bisa, lu oke? Gue oke. Lu cari aja. Sedih? Nggak sedih. Kan ya ada sih sedih tipis. Maksudnya kamu kan nggak bakal ketemu perempuan seperti dia lagi loh, yang soulmate kamu loh. Iya, tapi kalau aku sih percaya kalau misalnya milik atau jodoh sih, kayaknya kemana aja pasti akan jadi sih. Oke, itu yang kata Jay Clarvey udah jelas ya. Jadi suka googling nama aku ya? Hah? Stalker ternyata. Stalker Gun. Oke, thank you Gun. Always a pleasure. Thank you so much, Mbak. Jangan lupa, jangan pergi dulu, kita ada game-nya sekarang. Are you ready? Oke, I'm ready. Alright, let's go. Oke, guys, jadi kita ada game yang menarik adalah 5 detik kita harus jawab pertanyaan secara cepat ya. 3 hal buat saya sama buat Mas Gun. Oke, siap? Tuh kan kalahin lu. Pertanyaannya beda-beda ya? Pertanyaan beda-beda. Gue takut deh. Pertanyaan pertama untuk Kak Ivan Gunawan. 3 bagian tubuh yang paling disuka? Mata, bibir, hidung. Nice. Oke. Bener nggak sih? Hidung. Lu suka nggak? Kulit tuh nggak bilang kulit lu nggak bilang. Pokoknya mata karena mata pancaran hati kan. Kalau bibir kan bibir gue seksi banget. Kalau hidung gue buatnya jauh. Tanya tuh guys, 3 kata lain selain makan. Eat, maruk, mukbang, I don't know. So bad. 3 kata yang mendeskripsikan diri kamu. Fun, seksi, honest. 3 film yang paling disukai. Godfather, Gattaca, Back to the Future. Lu jangan nanya film sama gue ya. 3 hal yang dilakukan sebelum tidur. Skincare, sholat, sikat gigi. Sekali lagi thank you so much ya Igun ya. Thank you so much. Semoga semuanya Amin. Doain aku baik-baik aja. Sehat dan selalu ceria. Betul, always. Ya, Igun everybody super duper mega bintang superstar. Yeay. Terima kasih.